Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai backflow costing, di mana kami yang beranggotakan saya sendiri, Rahmatina Syahri, Mirfa Aslin, Nurvita Erial, Sonya Angelina, Masyita Nurain, dan Anissa Yolanda. Baik, untuk materi yang pertama kita akan mengenal tentang backflow costing. Pengertian dari backflow costing ialah suatu metode costing untuk mengakumulasikan biaya dengan menyederhanakan sistem costing, di mana mempersingkat pencatatan akuntansi atas aliran biaya manufaktur. Backflow costing diterapkan untuk perusahaan dengan proses produksi berlangsung sangat cepat, sehingga pencatatan akuntansi tradisional tidak memadai lagi karena selalu ketinggalan. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya barang dalam proses. Sedangkan pada pendekatan backflow costing, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Baiklah, nama saya Merva Aslin. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi kita akan mempelajari tujuan backflow costing. Tujuan dari backflow costing, teman-teman bisa mengerti bahwa tujuannya yaitu adalah mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Jadi tujuannya untuk mengurangi. Dan backflow costing itu merupakan menunda pencatatan beberapa jumlah entry hingga akhir masa produksi atau akhir dari siklus penjualan tersebut. Sehingga biaya untuk penerapan itu lebih rendah dibandingkan dengan sistem job order dan proses costing. Dari backflow costing tersebut, jadi tujuan itu untuk penerapan lebih rendah dibandingkan dengan job order dan proses costing. Kita akan mempelajari bahwa di dalam sistem backflow costing akan menyederhanakan sistem costing tanpa harus kehilangan informasi yang relevan dalam pembelajaran biaya produk tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apakah perbedaan backflow costing dengan job order costing dan proses costing adalah merupakan kurangnya penelusuran terinci atas biaya work in process atau yang biasa kita kenal dengan WIP. Bahwa di dalam akun persediaan tidak lagi disesuaikan selama periode akuntansi tersebut. Tetapi kita ketahui bahwa saldonya dikoreksi menggunakan ayat jurnal pada akhir periode tersebut. Selanjutnya itu mengenai backflow costing tidak hanya terbatas pada suatu perusahaan yang menerapkan sistem just in time atau yang kita kenal dengan JIT. Bahwa JIT itu merupakan dari backflow costing tersebut. Selanjutnya itu mengenai perusahaan yang tidak menerapkan sistem dari just in time atau yang dikenal dengan JIT tersebut juga dapat menggunakan backflow costing. Terutama digunakan mengenai untuk perusahaan dengan lead time produksi yang singkat atau lebih cepat, atau perusahaan yang tingkat inventorinya cukup stabil dan seimbang, di mana kecepatan begitu tinggi sehingga akuntansi tradisional tidak praktis atau tidak efisien digunakan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya itu bahwa baik perhitungan biaya berdasarkan pesanan maupun suatu perhitungan biaya berdasarkan suatu proses, metode umum yang digunakan di dalam suatu akuntansi biaya akan melibatkan pemeliharaan buku tambahan atas work in process atau WIP tersebut. Selanjutnya bahwa buku tambahan ini akan diperbaharui menggunakan banyak jurnal akuntansi jika waktu antara penerimaan bahan baku dan penyelesaian produk tersebut akan dikurangi menjadi beberapa jam. Selanjutnya itu mengenai maka kegunaan dari penelusuran biaya work in process atau WIP tersebut secara hati-hati dapat dipertanyakan karena kedua alasan tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan dalam trigger points. Yang pertama, ada 3 trigger points, yaitu dengan pencatatan jurnal pembelian material,
penyelesaian finished goods, dan penjualan produk jadi backflash. Dengan menggunakan metode 3 trigger points, itu akan menggabungkan pencatatan jurnal pembelian material dengan work in process dalam satu akun. Maka dalam 3 trigger points hanya akan ada 2 akun inventory, yaitu satu raw and in process, yang kedua finished goods. Nah, yang kedua ada 2 trigger points dengan pencatatan jurnal pembelian material dan penjualan produk jadi, di mana hanya akan ada satu akun inventory, yaitu inventory control. Yang ketiga ada 2 trigger points, yaitu dengan pencatatan penyelesaian, finished goods, dan penjualan produk jadi. Nah, di sini ada pencatatan akuntansi dengan cara metode backflash costing. Backflash costing itu menekankan pada penjualan bukan penyelesaian produk untuk mendorong manajer fokus pada penjualan produk. Baiklah, materi selanjutnya tentang pencatatan akuntansi dengan metode backflash costing, di mana penggabungan raw material dengan work in process menjadi raw and in process, dan adanya akun raw in process karena perusahaan menerapkan zero inventory. Lalu adanya komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah selesai di backflash costing dari raw in process, dan juga komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah terjual di backflash dari finished goods. Lalu adanya saldo akhir ditetapkan dalam akun persediaan dengan melakukan penyesuaian terhadap bagian conversion cost. Lalu, biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke akun cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Dan juga biaya overhead pabrik dibebankan ke FOH control, dari FOH control dibebankan ke cost of goods sold. Dan juga penentuan harga pokok backflash dari mengeliminasi akun work in process dan membebankan biaya produksi secara langsung pada finished good. Backflash costing ini berkaitan dengan sistem just-in-time purchasing atau JIT. Baiklah, selanjutnya yaitu backflash costing ini berkaitan dengan sistem just-in-time purchasing atau JIT, di mana perusahaan yang menerapkan JIT ini menggunakan metode backflash costing. JIT itu sendiri yaitu suatu sistem tepat waktu yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan menyerahkan produk sesuai permintaan konsumen. Jadi, dengan metode backflash costing ini membantu perusahaan dalam proses produksi yang tepat waktu. Selain itu juga diterapkan oleh perusahaan manufaktur dengan tingkat produksinya yang sangat cepat. Selanjutnya yaitu perusahaan menggunakan backflash costing jika terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan menerapkan sistem just-in-time. Yang kedua ada manajemen ingin sistem akuntansi yang sederhana. Dan yang ketiga yaitu setiap produk ditentukan biaya standarnya. Dan yang terakhir yaitu ada metode ini menghasilkan penentuan harga pokok produk yang kira-kira menghasilkan informasi keuangan yang sama dengan penelusuran secara beruntun. Jadi, backflash costing ini tidak hanya terbatas pada perusahaan yang menerapkan sistem just-in-time saja. Perusahaan yang tidak menerapkan sistem just-in-time pun dapat menggunakan backflash costing, terutama untuk perusahaan dengan lead time produksi yang singkat atau perusahaan dengan tingkat inventorinya yang cukup stabil. Nah, teman-teman, itulah tadi materi kita untuk pertemuan kali ini mengenai backflash costing. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.